Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa di rumah? Kali ini berjumpa lagi dengan saya di channel Surat Muklis. Pada kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana melaporkan pajak online. Untuk itu, bagi Bapak Ibu semuanya yang belum melaporkan wajib pajak di tahun 2020 ini sudah saatnya, karena ini bulan Februari sebentar lagi sudah ditutup. Untuk itu, ada baiknya yang belum bisa membuat laporan pajak online, ikuti tutorial berikut ini. Sebelumnya, saya berharap Bapak Ibu semuanya untuk subscribe, bagi yang belum, berikan komen dan share, dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng supaya Bapak Ibu semuanya bila ada video yang baru akan cepat terhubung. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana Bapak Ibu melakukan pembayaran pajak atau melaporkan pajak tahunan ini. Baik, untuk pertama Bapak Ibu buka saja browser baik Chrome maupun Mozilla atau Firefox. Biasanya saya menggunakan Chrome. Ini sudah masuk di Chrome. Tinggal kita pilih tab baru. Di sana kita lihat, klik aja ditulis DDJP. Ini kebetulan saya sudah menuliskan begitu. Di tab baru pastekan ya, enter. Maka akan muncul dashboard semacam ini. Ini ada halaman depan ini untuk pemberitahuan bagaimana cara mengaktifkan SMS ini dan sebagainya. Kita lewati aja. Ini sudah masuk ke login. Silakan isi NWPW Bapak Ibu semuanya. Ya, sudah muncul. Tinggal ditulis ini kode. Ya. CFW P7. Oke. Login. Baik, dashboard sudah terbuka di halaman depan untuk pembayaran pajak. Di sini ada beberapa fitur. Ada dashboard, profil, bayar pajak, lapor, login. Ya. Kita coba Bapak Ibu semuanya. Ini kalau mau bayar, kalau hanya lapor aja, diklik. Ini sudah terbuka untuk melaporkan pajak. Pilih F-Link. Nah, ini sudah terbuka juga untuk pembayaran. Kita menggunakan jenis-jenis pajak ini karena kita
akan melaporkan, kita buat SPPT-nya. Kalau sudah, ini ada beberapa pertanyaan di formulir SPT. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Kemudian apakah Anda seorang suami istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Anda tidak juga. Saya kebetulan istri saya menyatu. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh setelah kurang dari tahun? Tidak juga. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari ini sudah? Anda dapat menggunakan formulir atau pilih form yang akan digunakan. Ya, kita dengan bentuk formulir saja. Oke, kalau sudah, ini sudah keluar formulirnya, kita lihat. Formulir sudah muncul, ini formulir SPT 1770, ini S. Kita isi satu persatu, ini pilih tahun pajak, diklik sebelah kiri ada tanda centang, pajak tahun berapa, ini mulai, ini yang terbaru adalah 20 karena saya akan membayar pajak yang tahun 2020. Bentuknya normal. Kebetulan tidak, maka lanjut. Ini kalau sudah, kita lihat sumber penghasilan ini ditemukan. Kalau ada, tinggal klik tambah. Ini penghasilan. Kalau tidak, lanjut saja. Kemudian harta pada akhir tahun ini. Kalau dulu belum ada mobil, sekarang ada. Ini kebetulan saya sudah mengisi tahun lalu, yaitu ini satu buah satu unit mobil. Ini ada. Maka daftar utang kalau memang ada, kalau enggak kita lanjutkan gitu. Kemudian bunga, ada penghasilan neto dalam negeri yang tidak termasuk dalam PPh ini ya. Kalau ada dimasukkan, silakan royalti, sewa, hadiah. Silakan. Kalau ada lanjut ke B, ini ke B. Nah, kalau tidak ada lanjut saja. Bantuan, sumbangan, kalau tidak ada lanjut. Kalau ada potongan. Tapi kalau ada lanjut saja ke C. Ini sudah mencapai identitas kawin. Tidak kawin, kepala keluarga, apakah keluarga? Kalau enggak ya ini ada pilihan di sebelah kiri. Kemudian kalau istrinya yang membayar, ini ada kolom SPPT. Kita lanjut ke A. Ini penghasilan neto dalam negeri ini. Kebetulan saya penghasilannya ini sudah saya isi. Ini karena hanya melapor. Kalau enggak, nanti Bapak Ibu lihat di pemotongan pajak ini, pemotongan pajak ini tahun ini saya sama juga 76.663.058 kemudian jumlah penghasilan itu ini nanti ada di pemotongan pajak yang dipotong oleh bendahara ini di kolom perhitungan PPh pasal 21 ini. Iya. Ini lihat di apa namanya pemotongan. Ini semua bendahara pasti akan mengeluarkan daftar lampiran 1B ini. Nah. Kemudian jumlah penghasilan neto setelah pengurangan, ini jumlahnya di atas setelah dikurangi pajak. Kalau sudah lanjut ke B.
Nah ini penghasilan terkena pajak ini 6 ya. Penghasilan kena pajak. Ya ini sudah. Kita lanjut yang ke C. Baik, ini pada PPh terhutang ini nanti di bawah sendiri pada uraian lampiran pemotongan dari bendahara ada sejumlah dana PPh pasal 21 yang telah dipotong ini oleh bendahara ini karena kelebihan itu yang dipotong. Ini pengembalian pengurangan PPh 24 yang telah dikreditkan 0. Berarti ini nihil. Kalau sudah lanjutkan yang ke B. Ya. Kalau sudah, ini sudah semuanya kosong, PPh harus dibayar, semua kosong berarti nihil sudah betul. Lanjut yang ke C, ke E maksudnya. Terakhir ini PPh kurang lebih atau bayar di sini kalau masih muncul rupiah ya harus dibayarkan. Kalau sudah nihil tinggal nanti membuat pernyataan lanjut ke F. Nah ini pilihan ya, ini 0 juga. Berikutnya sebesar potongan ini kalau ada juga berapa. Kalau tidak lanjut ke E untuk membuat pernyataan. Nah ini pernyataan akhir ini akan keluar apabila Bapak Ibu semuanya dalam pembayaran pajak sudah keluar nihil. Kalau belum itu belum bisa keluar. Kalau sudah tinggal dicentang. Klik centang, selanjutnya diklik di pojok bawah selanjutnya. Baik, ini kalau sudah kita lihat ke bawah, nah ini sudah betul jenis formulir adalah 17 ini untuk yang penghasilan di atas 60 juta dalam setahun, tahun pajaknya 2020 sudah betul. Pembetulan kosong karena tidak ada perubahan baik jumlah maupun harta perolehan maupun jumlah pajak yang dipotong. Status SPPT nihil. Nah, ini sudah betul jumlahnya kosong, catatan lengkap. Nah, maka Bapak Ibu semuanya atau pemirsa tinggal klik tulisan oren ini kuning ini untuk mengambil verifikasi atau kode verifikasi. Nah, ini sudah terkirim emailnya, maka saya sensor, kemudian masukkan ke kode verifikasi, kita klik. Ini sukses sudah. Sekarang SPPT Anda berhasil dikirim, bukti penerimaan elektronik telah dikirim ke email Anda. Respon Anda terhadap layanan ini puas, tidak puas? Klik puas. Oke, SPP sudah, SPT sudah terkirim, laporan pajak sudah. Selanjutnya kita buka email yang sudah dikirim oleh Dinas Pajak. Ini ada email terakhir, saya buka. Nah, bukti penerimaan pajak elektronik sudah masuk. Ini namanya NPWP tahun pajak dan pembetulan tidak ada status SPPT nihil. Maka lengkaplah atau sudah sukses laporan
pajak online untuk ASN. Demikian, semoga bisa diikuti oleh semua pemirsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.